Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terutama Bapak Andri, kepada dosen pengampu mata kuliah ini. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ervian Rizky Ramadan dari jurusan Prodi PPKN dengan NIM 2404010404017. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah ini, filsafat kewarganegaraan, untuk mengganti UTS, atau bisa juga disebut dengan UTS-nya membuat video ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Mungkin ada 6-7 pertanyaan. Kita langsung masuk pada pertanyaan pertama. Nah, tadi pertanyaan pertama itu, apa konsep inti dari warga negara yang baik berdasarkan pertemuan keempat dan keenam? Di sini tertera, the good citizen adalah warga negara yang baik yang memiliki tanggung jawab dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Warga negara yang baik juga disebut sebagai smart and good citizen. Nah, biasanya warga negara yang baik itu setiap perbuatannya itu akan dipikirkan terlebih dahulu secara matang agar setiap perbuatan yang dia lakukan kepada lingkungan sosial itu tidak menimbulkan pertentangan. Nah, jadi disitulah kita harus memikirkan pemikiran kita terlebih dahulu untuk melakukan sebuah tindakan. Terus the good citizen ini mereka tidak terlalu seperti bahasa sekarangnya itu bodoh amat. Karena mereka kalau merasa kayak acuh tak acuh, mereka pasti merasakan seperti dirugikan. Nah, jadi mereka pasti akan mencari jalan keluarnya ataupun solusinya. Atau bisa juga kalau ada sebuah permasalahan bisa dituntut dengan hukum. Dan mereka juga bertanggung jawab atas semua ucapannya dan perbuatannya. Dan mereka juga berkontribusi pada kemajuan bangsa. Mereka juga selalu berpikir kritis untuk membenahi sistem-sistem yang kurang pada lingkungan mereka. Kalau warga negara yang baik, mungkin itu. Terus yang kedua, apa konsep dari warga negara kompeten berdasarkan pertemuan ke-7? Warga negara kompeten terbentuk ketika warga sadar akan hak-haknya dan hak-hak sesama untuk dapat merumuskan dengan jelas dan memperjuangkan dengan mengorganisasi diri. Nah, jadi warga negara kompeten itu mereka juga sadar akan hak-haknya dalam berdemokrasi ini. Nah, dengan contoh mereka itu mengorganisasi diri seperti mereka ikut terjun kepada partai politik ataupun ke lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi di sana dia pasti memikirkan hak-hak sesamanya. Jadi yang dahulunya dia warga negara biasa yang baik, sekarang dia menjadi warga negara kompeten. Karena dia sadar masih banyak kebutuhan-kebutuhan dari warga negara yang lainnya yang perlu ditampungkan kepada lembaga rakyat tersebut agar kekurangannya itu terrealisasikan. Seperti kita membutuhkan kebijakan itu kita ajukan pendapat kepada lembaga-lembaga tertentu. Nah, nanti lembaga tersebut akan memberikan jawaban untuk kita sebagai warga negara, jawaban dari pernyataan tadi. Lanjut yang ketiga, apa perbedaan prinsip mendasar dari kedua istilah baik dan kompeten?
warga negara yang baik lebih menekankan moralitas dan kepatuhannya terhadap konstitusi. Mereka itu lebih memilih patuh terhadap konstitusi dan mempercayai konstitusi, sistem pemerintahan, sistem demokrasi, dan mereka juga menekankan moralitas mereka agar mereka itu memiliki moralitas yang tinggi dan tidak dianggap remeh. Kalau warga negara kompeten, mereka itu lebih menekankan ketertiban dan berpikir kritis. Mereka biasanya berpikir kritis untuk membenahi sistem-sistem yang ada di negara ini. Karena negara kita demokrasi, kita sebagai warga negara semuanya juga berhak untuk ikut membenahi sistem demokrasi yang ada. Tapi dengan cara kita mengajukan solusi ataupun pernyataan kepada lembaga-lembaga tertentu. Karena kita juga memiliki hak bebas untuk bersuara, namun juga kita memiliki aturan-aturan untuk menunjukkan suara kita. Terus yang ke berapa ini? Yang kelima, apa saja kontribusi dari warga negara yang baik? Warga negara yang baik biasanya mereka itu lebih berkontribusi kepada aturan sosial, aturan yang ada pada lingkungan-lingkungan tempat tinggal mereka, dan ikut membantu pertumbuhan kualitas sosial yang ada di lingkungan mereka. Nah, jadi biasanya warga negara yang baik itu memberi contoh yang baik bagi warga negara yang ada di lingkungan sosial mereka. Karena pada saat ini mungkin warga yang baik itu lebih banyak daripada warga negara yang baik. Nah, jadi di samping kita menjadi warga yang baik, kita juga harus menjadi warga negara yang baik. Karena kita juga harus memahami sistem pemerintahan konstitusi kita, agar kita juga tahu akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara yang tinggal di negara demokrasi ini, negara Indonesia. Lalu yang keenam, mengapa warga negara baik tidak cukup untuk iklim demokrasi seperti Indonesia? Karena warga negara yang baik juga harus memahami secara paham sistem-sistem konstitusi di negara ini, di Indonesia. Karena banyak hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang belum kita ketahui. Tapi kalau kita tidak, gimana ya? Kalau kita tidak memahami semua itu, kita nanti akan ketinggalan. Nah, jadi di saat kita dirugikan yang di aturan hukum kita memiliki kewenangan untuk melawan, kita tidak akan tahu. Nah, jadi pentingnya kita menjadi warga negara, dari menjadi warga negara yang baik ke kompeten itu sangatlah penting untuk negara demokrasi ini, agar kita tidak tertipu atau tidak tertinggal dari aturan konstitusi kita. Lalu yang ke-7, bagaimana kontribusi dan partisipasi warga negara kompeten di dalam negara republik. Warga negara kompeten biasanya aktif pada forum publik, contoh mencari kekurangan terhadap sistem kita lalu memberi solusinya. Nah, seperti tadi, warga negara yang kompeten itu biasanya lebih terjun langsung menjadi partisipan. Bisa juga mereka mengikuti satu partai politik ataupun lembaga tertentu untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat, dan mereka itu berpikir kritis, mencari kekurangan terhadap sistem kalau ada kekurangan terhadap sistem kita. Mungkin itu saja. Nah, jadi
persamaan dari warga negara baik dan warga negara yang kompeten itu mereka memiliki rasa tanggung jawab yang sama akan hak-hak mereka dan sesamanya. Nah, itu mungkin persamaannya, dan mereka juga pasti ikut berpartisipasi untuk menjalankan sistem politik yang ada di negara ini. Dan untuk komentar saya pada konspirasi komparasi antara kedua konsep tersebut. Jadi kita harus menjadi warga negara yang baik dan juga kompeten agar kita lebih memahami cara sistem-sistem konstitusi kita bekerja, agar kita tidak membiarkan semua kekurangan diatasi oleh mereka sendiri. Jangan. Jadi kita harus ikut berkontribusi untuk negara ini, untuk mewujudkan negara yang benar-benar demokrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.